الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian ba'da subuh. Kultum kita diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, qori kita Ustaz Haji Ahmad Muhajir sedang batuk-batuk. Jadi beliau tidak bisa membacakan ayat suci Al-Quran karena suaranya tidak mendukung. Kita doakan mudah-mudahan suaranya dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita isi dengan muzakkaro saja supaya ada variasi. Dan muzakkaro ini kita memberikan kesempatan kepada bapak-bapak menanyakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita supaya ada variasi-variasi, tidak ceramah terus. Falyatafaddal masykurah. Silakan. Apa yang didiskusikan, yang mau kita tanyakan pagi hari ini terkait dengan hukum-hukum Islam. Tafadhol, siapa mengawali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Najib. Saya mau tanyakan bahwa apakah ada hari-hari libur resmi di dalam Islam? Itu saja yang saya tanyakan. Subhanallah, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Karena waktu-waktu di dalam agama Islam ini berharga. Dalam Al-Quran kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat,
Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan wadzakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pada saat kamu bertebaran di muka bumi ini, kamu mencari nafkah, ada aktivitas dunia, jangan lupa kamu mengingat Allah. Wadzakurullaha katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu sukses. Dan ayat yang lain mengatakan fa idza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, ya, bergeraklah untuk melakukan pekerjaan yang lain. Sebab dalam agama Islam kita dilarang bermalas-malas, maka kita tidak boleh jadi orang miskin. Karena kalau dia miskin, kadal fakru ayyakuna kufrun. Kemiskinan itu nanti membuat kita jadi kafir. Nah, makanya orang Islam tidak boleh miskin. Tidak boleh miskin orang Islam. Karena penyebab miskin itu apa? Malas. Ya kan? Santai. Nah, ada enggak hari-hari libur? Tidak ada dalam Islam hari-hari libur. Karena kata Allah apa? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, inilah liburnya. Allah jadikan bagi kamu malam itu sebagai istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu sebagai waktu kamu mencari maisha. Ya, mencari kehidupan. Jadi kalau Ustadz Najib bertanya, ada enggak waktu-waktu libur bagi orang Islam? Waktu libur itu malam. Nah, istirahat. Itu waktu liburnya. Habis sholat isya, ya tidur, istirahat. Itulah waktu-waktu libur bagi kaum muslimin. Jadi dari Senin sampai hari Minggu itu siangnya full. Tidak ada waktu yang libur. Ya. Ini kita taruh banyak istirahat nih. Nah, iya enggak? Sabtu, Minggu istirahat. Malam, jadi maka kita miskin. Ya. Jadi sebenarnya Ustadz tidak ada hari libur itu. Hari libur itu yang bikin orang Islam apa? Orang-orang yang malas itu. Ya, jadi libur kita kapan? Malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Itulah libur kita. Malam sebagai istirahat, siangnya mencari nafkah. Dengan demikian tidak ada lagi orang mengemis, ya. Tidak ada lagi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau yang hadis mengatakan bahwa aku berikan 2 hari untuk menikmati atau disebut hari libur itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, kalau itu kan hari syiar Islam itu lain. Kita kesampingkan masalah yang seperti itu. Nah, kalau itu kan ibadah formal seperti sholat Jumat, tapi itu kan pada saat itu saja yang formal gitulah, ya, yang formal begitu itu lain cerita. Hari raya itu sudah khusus itu. Tapi yang kita maksud di sini adalah waktu libur seperti Sabtu Minggu. Kalau di Saudi Arabia Kamis Jumat itu hari libur gitu kan. Nah, kalau yang ini memang sudah Yaumul Aid itu sudah resmi itu. Itu sudah resmi lah. Ya, itu memang hari ibadah bagi kita kan. Kemudian Idul Kurban itu resmi. Maksudnya hari itu harus diliburkan aktiviti kita gitu untuk selalu bertahan. Iya, itu dan cerita. Kalau itu sudah itu kan aktivitas ibadah. Aktivitas itu enggak ya itu harus kita lakukan kalau begitu kan. Tapi yang kita maksud tadi adalah hari-hari libur yang seperti yang diatur selama ini Sabtu, Minggu atau Kamis, Jumat itu tidak ada di dalam Islam, tidak dikenal karena Allah sudah membuat kita waktu libur atau istirahat itu adalah di malam hari, siang harinya kita beraktivitas. Ya. Gimana Ustaz? Saya lihat mana alhamdulillah orang banyak pada hari-hari raya yang lalu-lalu masih kurang. Kemarin alhamdulillah banyak orang yang tidak bekerja pada hari itu, pada hari lebaran. Tidak sekolah, ini udah banyak kemajuan, ada beranggapan karena masih ada juga mungkin belum ada ketegasan, belum ada penjelasan yang baik barangkali. Betul. Dengan tadi gimana cocok ayat tadi? Oh iya jelas. Iya, waktu libur itu adalah
malam. Yang ada pertanyakan dua ini. Ya. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah dibolehkan untuk bekerja, maksudnya meninggalkan perbuatan yang yang agak rutin sampai meninggalkan pekerjaan rutin, yang gitu yang dipertanyakan. Iya. Iya, kalau itu kan yauma yafrahul mu'minin, hari bergembira orang-orang beriman, itu udah khusus itu. Ya, spesial itu. Dia mau kerja tafadhol. Mau dia berbahagia bersenang-senang, ya juga dikatakan Allah itu hari bersenang. Ya. Hari bersenang bagi orang Islam itu sudah yaumul khas, hari khusus kepada kita, ya. Jadi hari-hari yang khusus begini kita kesampingkan dulu. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah hari-hari libur yang umum. Ya, ada hari tanggal merah, tanggal begini gitu kan. Ya. Tafadhol. Ya, Pak Pak Foyi mana ya? Oh ya, oke. Mas Teguh. Waalaikumsalam. Gini Mas Pak, kita tinggal di Amerika nih ya. Kalau yang aku passionnya buat yang driver itu udah insya Allah halal ya. Tapi kalau kita yang main kerja di tempat yang kayak restoran, kayak hotel, kayak apa gitu kan, ada tuh ya kan, ada departemen mereka yang jual alkohol. Apa restoran itu jual alkohol, apa jual babi, bagaimana? Nah, kita sebagai employee di situ, hasil kita itu 100% halal apa enggak tuh? Gimana tuh? Iya. Jadi kita umat Islam ini kan disuruh tadi wabtaghu min fadlillah, ya, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi, yang halal tentunya, iya kan. Kemudian kita manusia dikasih otak, dikasih panca indera, dan kita diperintahkan untuk melakukan yang namanya babul ikhtiyar, pintu usaha, iya kan. Nah, kita tahu di Amerika ini ya memang bukan negara Islam. Sudah barang tentu ya cara hidup mereka ini sangat bertentangan dengan cara hidup Islam. Itu sebabnya ulama-ulama semua sepakat bahwa kalau kita itu dalam hal berhijrah, semestinya kita jangan dibalik. Kita itu mestinya berhijrah dari darul kuffar ila daril Islam. Ya kan? Kita semestinya berhijrah dari negara yang kafir kepada negara yang Islam. Nah, terus bagaimana kalau dibalik? Nah, bagaimana dibalik? Kita hijrah dari darul Islam ila daril kuffar. Ya, kita pindah dari negara Islam ke negara, kita anggaplah Indonesia negara Islam, karena di sana itu mayoritas Muslim kan. Kita pindah ke negara yang kafir begini. Nah, ulama mengatakan kalau Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya dia mengatakan boleh orang hijrah dari darul Islam kepada daril kufar itu dengan catatan dia ingin berdakwah. Dia ingin menyampaikan dakwah ke negara yang kufar ini. Seperti orang Pakistan. Makanya kalau mau bersama orang Pakistan, tanya dia, harus sama jawabannya. Anda imigran dari Pakistan ke Amerika, tujuannya apa? Pasti cuma dakwah. Nah, karena mereka dibekali pemahaman itu. Nah tentu setelah kita sampai di tempat itu, memang niat kita dakwah. Tentu kita butuh maisha, butuh kehidupan, betul nggak? Butuh kehidupan. Nah, mau tidak mau kita harus bekerja. Nah, itu nanti sudah terakhir. Itu yang terakhir. Ya, yang awal cari dulu tempat kerja itu yang benar-benar halal. Cari dulu. Cari ya yang benar-benar halal.
Yang halal misalnya apa? Security. Nah, itu udah halal kan? Security-nya juga bukan security di Las Vegas, bukan tempat maksiat gitu kan? Tapi security di sini, di sekolah, di rumah, di kantor, di rumah sakit gitu kan. Jadi yang menurut standar agama kita itu memang halal. Nah, semestinya kalau kita sudah tahu di situ menjual barang-barang yang haram, babi yang kita akan bersentuhan itu ya najis, kemudian alkohol juga najis. Ya, itu sudah emergency yang sudah darurat lah itu. Oke. Sementara betul loncatan belum. Tapi ketika kita masih ada pintu usaha untuk mencari kerja yang halal, yang di situ tidak menjual barang-barang yang haram, itu adalah yang dianjurkan karena kita tadi berpindah dari negara Islam ke negara kafir tujuannya mau dakwah. Nah, jadi saran saya yang begitu yang emergency saja. Nah, emergency ini kan ada interval waktunya. Nah, selamanya emergency gitu kan. Nah, sebulan 2 bulan dia untuk cari batu loncatan, oke lah. Tapi jangan lalu betah di situ, nggak boleh, haram. Ya kan? Karena sudah pastilah menjual barang yang haram rezekinya jadi haram. Jadi ukurannya kita adalah perspektif agama kita. Saya juga itu di Las Vegas sana saya sarankan. Tapi kan kita sebagai waiter Ustaz, iya tapi Anda di tempat maksiat, tempat judi haram. Sumber-sumber yang Anda pakai, yang Anda terima itu adalah sumber yang haram. Ya. Jadi untuk kategori emergency, tafadhol. Karena kita di sini nggak gampang cari kerja kan? Tapi jangan bertahan, ya gitu loh. Harus ada pintu usaha, berusaha terus. Sama dengan ada tanya, Ustaz, ya, bagaimana kalau saya dari kantor, ya, keluar itu berangkat itu waktu asar kurang 10 menit. Saya mau pulang, ya. Saya prediksi di tol itu pasti macet. Iya kan? Nah, kemudian boleh nggak saya kalau lagi macet saya berhenti mobil, berhenti di pinggir itu sholat di situ di atas mobil? Itu namanya nggak melakukan satu usaha. Padahal tadi 10 menit lagi mau sholat, ya udah tunggu aja dulu baru pulang. Ya kan? Atau dalam perjalanan sudah tahu macet, udah coba apa bubble ikhtiarnya? Anda cari pintu exit dulu. Nah, keluar dulu ke pintu mana gitu kan? Setelah Anda keluar, cari tempat sholat. Jadi jangan mengentengkan, jangan memudahkan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi harus diperketat dalam sisi babul ikhtiarnya ini. Pintu usaha ini harus digenjot ya. Nah, untuk emergency oke lah, gak ada masalah. Ya sebulan 2 bulan Allah juga tahu kan. Nah, tapi setelah itu kita harus mencari informasi pekerjaan yang jangan gengsi. Yang mana saja yang penting halal ya. Ada Uber, ada macam-macam. Ya ini semua ini hanya persoalan dunia kok ini. Ini hanya dunia saja ini. Iya enggak? Ya kita tidak ada. Makanya dalam Islam enggak dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang pejabat. Tidak ada. Yang paling mulia adalah orang yang paling banyak uangnya. Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ya, yang mana saja. Boleh jadi tukang pemulung sampah itu lebih mulia dan pasti lebih mulia daripada pemulung uang negara. Nah, benar nggak? Pemulung sampah itu lebih mulia daripada pemulung uang negara ini. Taib. Tafadhol. Siapa lagi kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak Dadang. Fikih keseharian. Yes. Sementara ya saya ini dan juga kebanyakan saya kerja di jalan. Kadang-kala ada masalah yang kecil lebih besar, gitu. Masalah taharoh. Masalah apa? Taharoh. Toharoh. Ya, misalkan Wudu. di sini ini kadang-kala pas suatu waktu pasti menemukan di restroom apapun juga pas kesana itu nggak ada air, nggak ada tisu. Kita diasumkan, misalkan kena cipratan najis lah celana apapun juga itu kan. Kita di pojokan ke sana. Nah tuh suatu kali hal ketemu pas misalkan duhur, gitu kan, pas duhur. Madzhab itu misalkan dekat ke masjid gitu kan. Apakah dipaksakan sholat duhur berjamaah atau nanti tunggu pulang ke rumah?
artinya ketinggalan berjamaah. Iya. Nah, itu kan. Iya, sholat berjamaah. Pak Dadang langsung pergi ke toilet, Ya. ambil air di mana najis itu, bersihkan najis itu. Kan najis ada 3. Ada najis mughalladha, ada najis mutawassito, ada najis yang mukhaffafah. Ada najis yang berat, ya, itu kalau kena jilat air liur anjing, itu harus disamak. Nah, cara menyamaknya itu dibasuh 7 kali pakai air, salah satunya dengan tanah. Kalau kita ada misalnya dijilat anjing, di sini kan banyak anjing nih. Nah, itu betul juga bisa masuk di sana karena Ya. kita banyak kasih. Kenapa harus pulang ke rumah? Orang sudah sholat, nggak perlu pulang ke rumah, iya kan? Jadi ada solusi. Kalau itu hanya kena kencing dan kita tahu di mana bagian kencing, sini, ambil air gini saja, bersihkan dikit. Ngapain harus pulang? Pulang ya, telat kita itu kan mencari sholat. jalannya itu. Jadi bahkan ada orang tidak sholat gara-gara najis celananya katanya. Ini terlalu terlalu bodoh sekali nih orang ini. Gak jadi dia sholat gara-gara najis. Seakan-akan najis itu tidak ada solusi. Nah, ditanya kenapa kamu sholat? Celana saya najis. Loh, najis kok gak dihilangkan? Ya ambil air aja. Ustadz, semua celana saya itu udah kotor najis. Kotor belum tentu najis. Iya gak? Saya kan dari habis mencangkul apa semua ini kena kotor tanah. Tanah gak najis. Sholat aja. Nah kalau yang najis itu kena air kencing, misalnya kan? Oh dari mana kencing? Kena. Oh di sini kena cipratan. Oke, ambil nih. Oh udah selesai. Sholat. Lebih afdal mengajar. Oh iya dong. Jamaahnya. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang ya karena nggak paham hukum. Nah dia harus pulang dulu ke rumah, ganti celana. Padahal solusinya sederhana. Di mana daerah yang najis itu dibersihkan. Bahkan najis yang berat sekalipun, ya. Saya di sini dikena jilatan anjing nih. Kau usah buka semuanya. Ini aja nih. Ya. Ambil aja sini ya kan? Ambil air 7 kali dibasuh, yang terakhirnya tanah. Mudah. Islam itu yusrun, mudah. Ya kan? Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan bikin sulit. Nah, inilah perlunya ilmu. Inilah perlunya ilmu. Ini ada orang tidak jadi sholat. Waduh kancut saya najis Ustaz. Ya buka kancutnya dong. Iya ya, kancutnya buka. Ya kalau malas nyuci ya gantung dulu di mana kek. Pakai nggak usah pakai kancut. Penting ada celana ini udah sholat. Alasan. Enggak, bukan banyak kasus itu bukan alasan Pak Ustaz Najib. Ya, memang ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi bukan dia tidak mau sholat. Dia anggap itu kalau ya betul najis mana boleh sholat, enggak boleh, enggak sah. Cuma dia solusinya tidak benar. Solusi dia pulang ke rumah dulu, ya waktunya bisa habis, bisa nggak kenal, bisa jamaah. Padahal sederhana sekali solusinya. Cukup dia ambil air, udah selesai. Oh saya tadi Ustaz waktu pipis itu nggak ada ini Ustaz, nggak ada tisu, nggak ada batu, jadi sehingga begitu saya kan ini masih nempel pakai celana. Ya sudah. Waktu ke toilet itu buka dikit dari sini basuh aja, udah. Buka, ambil balik celananya, ambil air, udah selesai. Kan gak mungkin kemana-mana, kan cuma bagian sini aja nih. Itu aja selesai. Jadi Islam itu subhanallah, ya mudah sekali. Disitulah pentingnya kita belajar menuntut ilmu Islam ini. Tafadhol. Mau nambahin mengenai toharoh, Pak. Iya. Kalau kita tayamum nggak sah kalau ada air, Pak. Iya. Nah, bagaimana dengan menghilangkan hadas kecil misalnya? Di sini kan cuma ada tisu, tapi ada air di belakang itu, tapi agak repot misalnya. Apakah bisa hanya dengan tisu atau memang harus dengan air? Iya. Jadi kan yang alat istinja itu dalam fikih-fikih klasik, kalau tidak ada air kan kita suruh pakai batu, ya. Batu yang bersih, yang kering, yang tidak ada semutnya. Ya kalau ada pasir bersihkan dulu, jangan pula ada pasir langsung di itu ya. Darah nanti gitu kan. Jadi ambil batu yang ini. Nah, apakah tisu itu ya bagian daripada kebolehan dalam istinja yang seperti itu? Ya, tisu ini kan tidak masuk dalam kamus ini. Tidak masuk dalam
hukum dasarnya tidak masuk, itu kan batu. Nah, apakah tisu ini bisa dianalogikan? Iya. Tapi masalahnya ada air. Nah, solusinya saya pikir waktu mau ke toilet itu ambil aja, basahin aja tisunya. Nah, solusinya itu basahin tisunya, kemudian ambil dikit-dikit di daerah yang najis itu, udah. Ya, itu teknisnya sebenarnya, hukumnya sendiri gimana? Harus dengan air nggak istinja tuh? Kalau ada air. Ya, Atau kalau ada beda air. dengan apa bisa dengan yang lain? Kalau ada air harus dengan air. Harus diusahakan. Iya, masalahnya kan di sini kan ada air, tapi nggak ada alat. Iya. Alatnya tidak ada gayung, nggak ada semprotnya ada. Tidak ada juga yang dari bawah. Nggak ada ya. Nah, jadi ya mungkin kalau kita ini setibanya saat aja bawa botol aqua itu. Nah, kita kan udah tahu nih, udah praktis sehari-hari nih. Udah tahu lah gitu kan. Ya udah, kita standby aja bawa itu. Nah, kalau tisunya dibasahi dulu baru apa? Karena tisu ini tidak masuk dalam hukum dasar. Ya, tidak masuk dalam hukum dasarnya. Hukum dasarnya ya batu gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk lebih amannya ya basahi aja tisunya. Atau bawa itu ya botol-botol. Kadang di sini kan misalkan McDonald gitu saya. Kalau ke restroom ada dua, satu yang di dalam, satu yang di luar ada dinding. Gitu kan. Itu water ada gitu kan ya. Tapi di satu dipakai sama orang lain, satu lagi misalkan maaf kita nggak bisa udah pipis nggak bisa kayak gitu kan. Iya. Jadi, dan kadang-kala yang dinding itu nggak ada waternya banyak begitu. Nah itu yang apa kayak kelihatannya sedikit gitu kan. Maksudnya kita kan semuanya demi menjaga taharah. Iya. Akhirnya kita menjaga kesucian gitu kan. Sebenarnya untuk apa? Untuk lebih khidmat gitu kan. Iya. Cuma karena inilah kalau kata Syekh tadi, karena di kufar negeri ini yang ketaharannya kurang tersedia gitu. Iya. Itu kadang-kadang kelihatannya sepele tapi kesehariannya itu Iya. di sana gitu. Itu maksudnya kita kan udah tahu ini Iya. di negara seperti ini. Udah standby aja air. Kan kita ada mobil. Ada tinggal taruh aja air itu dari rumah banyak itu air buat istinja. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Nah, itu dia. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus ada melakukan ikhtiar, usaha. Kita udah tahu ini udah perbuatan, udah amalan sehari-hari nih. Yang kayak begitu udah tahu kita. Iya kan? Bukan kasuistik. Bukan satu kasus gitu. Ini merata gitu loh. Artinya berarti kita sudah tahu hukumnya. Kalau begitu di mobil sudah standby ada air-air yang kita isi buat istinja gitu kan, atau buat wudu, siapkan aja aqua gitu. Kalau kita mau wudu emergency udah pakai ini kita. Jadi semua itu berpulang kepada ilmu tadi dan kemauan kita dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini nggak sulit sih. Yang bikin sulit ya kitanya karena kita enggak paham gitu kan. Nah, jadi justru kalau saya lihat sini malah mudah. Saya mudah di sini. Jadi memang dia jaga clean. Nah, tinggal bergantung kepada kita. Wah, ini saya mengalami kesulitan. Sebenarnya nggak sulit. Kita udah tahu kok begitu dunianya, bawa aja. Kecuali ada yang melarang. Oh, udah boleh bawa ini. Ada yang larangan nggak? Nggak ada. Udah kita mau buang besar. Udah bawa aja. Air aqua yang besar itu udah cukup untuk membilas. Cukup gitu kan. Nah, cara teknis awalnya ambil dulu basahi tisunya yang apanya baru nanti endingnya dengan air gitu kan sehingga najisnya itu benar-benar hilang. Ala kulli hal pintu usaha itu secara fikih harus wajib kita lakukan. Jangan menyerah dengan keadaan, tidak boleh. Nah, sesuatu itu kalau sudah darurat baru ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Kalau sudah darurat ya terangkat hukum itu. Anjing atau babi itu yang haram ya bukan jadi halal. Bisa dimakan. Boleh dikonsumsi kalau memang sudah darurat. Hukumnya tetap haram. Cuma dia jadi mubah. Saat itu boleh. Status hukumnya tidak jadi berubah nanti halal babi, tidak. Saat itu saja yang darurat itu. Kalau memang tidak ada lagi yang dikonsumsi, udah memang darurat banget, ya sudah terangkat hukum dari hal-hal yang seperti itu. Ada lagi? Apakah dibolehkan juga pakai daun? Artinya ada, saya pernah baca pakai daun pun boleh katanya. Kalau kita buang air kecil, tinggal kumpulan yang nggak ada
Udah kayak ketemu sekarang sih alhamdulillah banyak apa kamar mandi di Kabupaten Muka Arizona. Iya. Dulu nggak ada apa-apa, nggak ada restroom, nggak ada apa. Buatkan tidak air nggak ada. Iya, itu tadi Pakai daun. hukum dasar itu kan batu. Jadi ini kan ijtihad ulama-ulama saja, pendapat-pendapat, gitu. pendapat-pendapat ulama. Kalau hukum dasarnya ya batu, gitu kan? Apakah batu ini bisa dianalogikan dengan kertas, dengan daun-daun? Nah, itu ijtihad ulama saja. Ulama ini pendapat-pendapatnya ini, bukan hukum dasar. Kalau hukum dasarnya ya nggak ada air ya. Kalau orang mau wudu nggak ada air ya tayamum pakai debu gitu kan. Nah kalau istinja nggak ada air ya pakai batu gitu. Ini hukum dasarnya. Adapun pakai kertas, pakai daun-daun itu sudah ijtihad. Ya, wah udah melebar itu pendapat-pendapat. Ya itu bergantung keyakinan kita. Iya. Ya, yakin dah kita itu tidak najis. Karena fungsinya cuma menyeka aja itu. Iya menyeka itu. Bersihkan jangan. Batu tuh di mana aja ada sih. Biarpun di gurun pasir batu. Iya. Nah, ini pintu usaha kan? Ya kayak gini lah namanya babul ikhtiar itu. Nah, sekarang ketemu batu, ada batu. Berarti nggak ada alasan. Nah, kira-kira begitu kan? Nah, benar kata Pak Puji itu kemarin itu ada batu betul. Iya. Alhamdulillah. Baik, menarik ya. Ini keseharian yang kita diskusikan ini adalah fikih, hukum-hukum keseharian kita yang kelihatannya sepele, ringan, sederhana, tapi kadang-kadang bisa menjadi rumit. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan keislaman yang dasar-dasar ini. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini bermanfaat. Insyaallah nanti malam ketemu lagi kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, habis sholat yang fardu kita disunahkan pada ayamut tasyrik ini untuk bertakbir terus sampai tanggal 13 Zulhijjah asar. Ya, sampai tanggal 13 Zulhijjah asar, maghrib enggak lagi. Asar itu kita selalu bertakbir. Kamis asar berarti ya. Hari Jumat. Sampai 13 lah, 13 Jumat. Kan Selasa 10. 11 Rabu, 12 Kamis ya, 13 Jumat. Jumat asar. Iya, Jumat asar. Itu terakhir kita. Assalamualaikum. Pak Dadang, di mana Danu? Laundry. Laundry di belakang sini. Di sini. Di belakang. Laundry, bukan anu, yang laundrynya. Oh, laundry dry cleaning. Bukan dry clean, laundry yang pakai air. Di sini dekat. Ya. Belakang sini sih. Ada itu. 3 rumah dari sini. Oh ya, laundry ya? Bukan. Bukan, dari jam 6 pagi udah buka. Di sini nggak ada mesin. Enggak ada. Oh, ya mesin di sini. Jadi yang laundrynya yang basah. Yang basah. Ntar Adit kasih unjuk. Adit tahu. Iya. Di belakang sini aja mesin. Adit ke bawah. Itu dompet siapa Buat ini? siapa nih? Jangan dibuang. Yang gua. Lain masih ke tromol lagi. Kapan balik? Insya Allah di Jumat. Jumat depan ya? Ya. Sama Adit Kerja. hari ini. Pak De? Kenapa? Anu? Budi belum juga ada nih respon. Oh masih makan terus. Makan gimana? Oh maksudnya masih bisa ngunyah? Oh masih mau? Oh masih ada respon. Kalau masih mau ngunyah masih ada respon. InsyaAllah ketemu lagi nanti asyar zuhur, asyar, maghrib dan isya di sini kalau ada yang sempat dan tidak kerja. Kita mendengarkan lagi tausiah atau ceramah dari Pak Ustadz Samsul Arifin Baban dan Ustadz Ahmad Muhajir. InsyaAllah semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ditunggu semuanya di At-Tahir ya, insyaallah.
supaya cepat direnovasi, butuh doa dan juga usaha, ya, materi dan sebagainya, insyaallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.